Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, imam ahlil yaqin, imamil muttaqin, imamil mu'minin, qurratu ainil muslimin, Sayyidina wa Habibina Sayyidil Syafi'in Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahil karimil mannan qadimil ihsan. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa ummati sayyidi waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah al-khairat wal barakat, miftah al-sa'adat wal bisharat, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendudukan kita di tempat untuk bersyukur kepada Allah, meluangkan waktu kita Allah Ta'ala untuk agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, dia sama aja mensyukuri dirinya sendiri, memberi kebaikan dirinya sendiri. Alhamdulillah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tasbih kepada Allah yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, sehingga kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertasbih itu mensucikan Allah, ya, artinya, ya. Kita mengucap subhanallah itu, ya. Itu mensucikan Allah yang maha suci, bukan berarti Allah itu kita bersihin, kita sucikan, enggak. Kita itu menyebut Allah yang maha suci, kembalinya ke kita, pahalanya ke kita, sebab Allah nggak butuh dibersihin, Allah nggak butuh pahala, Allah yang mempunyai. Alhamdulillah, kita meminta maaf atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana istighfar kita dengan sepenuh hati kita, dengan penuh penyesalan dan tidak akan mengulangi atau taubatan nasuha, itu masih belum sebanding dengan dosa-dosa kita. Ya, hidup kita ini untuk istighfar aja itu masih belum sebanding dengan dosa-dosa kita. Ya, itu kita harus beretikat seperti itu. Kita istighfar dari mulai kita balik sampai wafat, itu nggak sebanding dengan 1, 2, 3, 4 kali dosa kita. Nah, tapi kalah gedenya dosa kita, sama istighfar kan gede dosa kita. Dosa kita kalah dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita mintanya itu berharap dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Nah, bukan untuk menghapus, enggak. Dosa kita itu istighfar bukan menghapus dosa kita, enggak. Kejauhan. Kita minta sama Allah yang bisa menghapus dosa kita yang besar, yang enggak sesuai dengan istighfar kita, minta ampun kita masih kalah, masih gede dosa kita. Nah, karena luasnya rahmat Allah, wallahu wasi'ul maghfirah di Quran itu. Allah itu maha luas pengampunannya. Nah, itu yang kita incer.
Bukan karena istighfar kita, oh ya ini istighfarnya 10 kali. Enggak. Karena Allah Maha mengampuni, Allah senang dengan orang yang minta maaf, istighfar. Di dalam ayat lain dikatakan innallaha yuhib. Allah enggak berhenti senang dengan orang yang meminta maaf atau tobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tidak pernah berhenti mencintai orang yang tidak berhenti juga bertobat kepada Allah. Tawwabin itu tobat terus ya. Kalau taib itu cuma sekali, tawwabin itu terus bertobat kepada Allah. Allah cintanya nggak berhenti. Kalau Allah nggak berhenti, bayangin Allah senang nggak berhenti. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai ditambah henti orang-orang yang selalu membersihkan jiwa, hati, diri, badan dan lain sebagainya. Allah senang yang bersih-bersih. Makanya dalam hadis dikatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi yang perlu kita perhatikan dua-duanya. Kebersihan dalam dulu hati. Jangan ada hasud, jangan ada iri, jangan ada dendam, jangan ada ghil, benci, jangan macam-macam ya, bakhil, jangan takabur, ya, merasa dirinya lebih paham, lebih tinggi, lebih ngerti. Jangan riya, amalnya pingin dilihat orang, tolak langsung itu amalnya begitu tuh. Ya beramal biar dipuji, biar dilihat. Nah, itu penyakit orang sekarang tuh. Minta sama Allah Ta'ala. Lagian penyakit itu kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, ar-riya li ummati, penyakit riya untuk umatku itu masuknya dalam hati ya, itu seperti jalannya semut. Ar-riya li ummati kadzabi bin namal. Riya untuk umatku itu masuknya dalam hati ya, seperti jalannya semut. Bayangin, siapa yang dengar jalannya semut, itu seperti itu. Jadi kalau nggak minta dikoreksi sama Allah Ta'ala, nggak minta dijaga sama Allah Ta'ala, berat kita. Terus ada lagi ujub itu nggak riya mah biar dilihat orang. Ada lagi sum'ah, biar didengar orang kalau dia baik. Ada lagi ujub, serem banget tuh, lebih berbahaya lagi itu ujub itu. Ente nggak nunjukin orang lain, nggak nunjukin itu sendiri di kamar. Biarin orang nggak ada yang lihat, anak-anak lagi ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisikin sama syaitan, ente ajib, ente paling ajib. Ujub itu artinya merasa ajib, dia heran dengan kebaikannya dia. Anak kok luar biasa ya, diam-diam gua udah setahun ini 2 tahun ini ya, wah kagak berhenti sholat witir, sholat duha, gua ngaji terus ya, gua infak terus ya. Jadi dia sendiri yang tahu. Itu Allah nggak terima. Ente nyembah dirinya ente takjub dengan diri ente nyembah amal ente itu. Riya, ujub itu termasuk syirkun khafi, menyekutukan Allah diam-diam. Ya ente mintanya itu dipuji bukan Allah biar ngalem awake dhewe memuji dirinya sendiri. Yang pantas dipuji siapa? Allah, Rasulullah. Nama yang paling terpuji Rasulullah. Wali-wali Allah, muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka itu tawadhu semua, rendah hati semua. Jadi seperti itu pentingnya ngaji ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ya, itu di dalam Ihya Ulumuddin, awalnya itu hadis ini. Kalau di Bukhari kan yang tadi ya masalah tasbih ya, penutupnya itu awalnya masalah niat, innamal a'malu binniyat, penutupnya apa? Tasbih kalimatan khafifatani ala lisan, yang telah kita terangkan. Thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Kalau di dalam Bukhari, di dalam Ihya Ulumuddin
Termasuk kitab paling afdal kata Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu arda, ma'ala adwamis sama afdal min ihya ulumuddin. Tidak ada di bawah langit ini yang lebih mulia daripada ihya ulumuddin. Wah, deh. Kitabnya bikin barokah ya. Membaca nggak paham barokah, apalagi paham, apalagi ngerti, apalagi menjalankan. Sebab itu Hujjatul Islam Sayyidina Imam Al-Ghazali, orang paling hati-hati itu di zamannya itu. 5 madhab hafal, 2 juta hadis hafal dia dengan sanadnya. Yang nggak pernah lepas ini istiqomah terus. Umurnya 54 tahun. Karangannya akhirnya dia ahli filsafat, ahli fikih ini kembalinya tetap ke tasawuf. Rasa tasfiyatil qulub, bersih hati, ada dahsyat itu. Jadi itu kitab mahbub indal auliya, kitab Ihya Ulumuddin itu ya 900 sampai 1000 tahun. Jadi awal ada Ihya Ulumuddin itu 100 tahun kemudian karena berkahnya udah intisyar fi bid'il ard. Dan gitu. Tidak ada orang yang sesat lebih daripada yang menyesatkan kitab Ihya Ulumuddin. Hakata. Nah, gimana enggak pembersihan hati semua? Baca dulu habisin, baru itu koreksi, tahu enggak? Nggak usah yang ihya-nya ketebelan, nggak bisa baca ketebelan lagi. Bidayatul Hidayahnya aja cuplikannya, bisa nggak ngamalin itu? Nah, kecil kitabnya Bidayatul itu daripada potekannya apa? Ihya Ulumuddin. Itu awal kitabnya. Hadis Rasulullah SAW berbunyi apa? Apa namanya? Awwalu ma yu'adzabu 'abdin yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali diadab di hari kiamat, alim, orang alim. Lam yanfa'ahullah bi'ilmih. Pertama kali orang yang diadab di hari kiamat adalah orang alim, tapi Allah nggak beri manfaat kealimannya itu dengan ilmunya itu. Dengan ilmunya dia sombong, dengan ilmunya dia merasa secuil, padahal ilmunya kadang-kadang berani ijtihad. Ya, apa sembarangan. Ini udah kononnya itu udah rapi, Ahlussunnah wal Jamaah itu udah kononnya rapi. Tata caranya ibarat undang-undangnya itu ADART Ahlussunnah wal Jamaah itu udah rapi banget. Mujtahid seperti ini, ya hafid seperti ini, yang bisa mentashih sekelas ini, itu udah rapi semuanya. Beberapa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang sampai sekarang masih terpelihara sama Ahlussunnah wal Jamaah semua, walaupun perbedaan khilaf dan semuanya bersandar kepada hadis Rasul semuanya. Nah, sampai sekarang ini 4 mazhab, madzhabul arba'ah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya semuanya ke Nabi Muhammad SAW dengan jelas semuanya. Nah, jadi kalau kita bilang kita ikut Imam Syafi'i, kelewatan akalnya kita. Kita ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, kalau bilang ikutnya Rasulullah, buang aja itu orang. Diajak ngomong berat dong, ikut Rasulullah gimana? Tabi'in itu yang beriman melihat sahabat, ya, dan beriman kepada Allah dan Rasul, melihat sahabat Nabi Muhammad itu, tapi itu nggak langsung Rasulullah. Imam Darul Hijrah, Imam Malik, ya, dia masih meriwayatkan terus sampai Rasulullah SAW, semuanya itu. Dan nggak gampang memberi fatwa, nggak gampang, hati-hati. Fatwa itu berarti ente akan berhadapan dengan orang yang mengerjakannya. Paham ya? Fatwa ini salah. Nah, ada berapa di dunia ini yang mengerjakan itu salah? Bakal dihadapin, ditunjukin. Kecuali memang salah dan menjadi perbaikan.
nggak nyalain orangnya, amalnya. Kalau orang nggak sama, Allah udah bilang walaqad karramna bani Adam, Allah telah muliakan anak cucu Adam. Seperti itu. Begitu suluk jalannya talibul ilm, nggak ada menggebu-gebu, nggak ada teriak-teriak juga nggak ada. Itu dibaca di adab sulukul murid. Luar biasa perangainya murid ini ya. Murid itu orang yang mencari keridhaan Allah. Paham? Kalau kayak kita ini talibul ilmu udah keren banget. Ini murid. Dia murid. Nah, sekarang kan enteng gitu ya. Murid itu kayak murid itu martabatul aulia. Tapi kalau betul-betul murid di mata Allah, murid itu yang ingin amalnya, jalannya menuju Islam dan mendapat meridhoi maksudnya, tujuannya agar mendapat ridhonya Allah, itu namanya murid. Kalau itu berjalan sesuai dengan ajaran Allah wa Rasulih wa aslaf wal khalaf tabi'in ila yaumina hadza, dengan sanad yang jelas, maka orang itu naik pangkatnya jadi murad. Murad itu yang dikehendaki Allah Ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Itu pakai adab semuanya. Aneh deh. Orang kafir kan dicaci maki, Majusi kan dicaci maki. Dia menerangkan tapi nggak menyaci orangnya. Ajarannya begini, ini ajarannya begini. Seperti itu. Jadi Ahlus Sunnah itu jauh dari ajaran mencaci maki. Apalagi udah jelas ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakata jalan ditempuh. Ridha Allah Ta'ala sebenarnya, biar Allah ridho. Hakata. Jadi nggak boleh. Jadi ada slogan atau kata-kata yang sering kita dengar ya, bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran. Kadang pernah dengar kan? Gitu kan? Nah, berarti kita kesasar ini sekarang, lagi nggak di Quran. Akan kembali berarti kan sekarang lagi nggak di Quran kita. Nah, terus tiap hari baca Quran itu gimana kita? Belajar Quran gimana? Baca, kok suruh kembali ke Quran? Nah, biasanya teriak-teriak begitu orang tersesat. Orang tersesat itu kembali biar kumpul, nanti dia ingin pulang masa kembali ke Quran. Nah, kalau mungkin ada maksud lain seperti kembali Al-Quran itu kembali kepada Al-Quranul Karim, berarti menyesatkan 1300 tahun yang lalu orang udah salah semuanya, kembali ke Quran salah semuanya, berarti triliunan orang. Dan gak ada orang yang bisa kembali ke Al-Quran kecuali lewat ahlil Quran. Gak ada yang bisa kembali ke Al-Quran kecuali lewat ahlul Quran. Nah, ahlul Quran itu siapa? Ya ahlul qiraatil Quran, ahli baca Al-Quran, ahlul tarjamatil Quran, ahlul fahmul Quran, ahlul tafsir Al-Quran, yang faham. Dan gak boleh pakai akalnya sendiri. Kata Nabi Muhammad, man fassara Al-Quran bira'yih falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan palanya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dengan pandangannya sendiri, maka Allah siapkan tempatnya di neraka. Wah, ini kalam Allah, ini 7 samudra aja belum selesai. Kalau nafsirin ya, nafsirin Al-Quranul Karim, seperti itu tingginya. Terus lah, dari orang yang bisa membaca Al-Quran, setelah kita baca Al-Quran udah benar ya, kita tahu artinya, kita belajar tafsirnya, perbandingannya, itu kan semuanya pakai guru. Dan kita jangan berguru dengan orang yang tidak punya guru. Terus kan begitu, guru punya guru lagi, masa cering gitu langsung Al-Quran hafal ya, langsung kelihatan semua, cereng gitu ya. Itu salah, itu benar, itu salah, itu benar, dan nggak bisa. Nah,
Cuman ini akhir zaman, orangnya juga banyak yang kurang, orangnya juga banyak yang lalai urusannya dunia. Padahal ini itu apa namanya, patut ditertawain gitu ya. Kembali kepada Al-Quran dan hadis itu nggak ada sama sekali. Yang kita kerjakan setiap hari hadis, kembali gimana? Kita nggak kesasar sama sekali. Kembali hadis paling sahih apa? Imam Al-Bukhari. Nah, kita ini punya sanad dari kita sampai Sayyidina Al-Bukhari, cuma 11 itu ada sanad melalui Al-Habib Salim Syatri. 9 Allah itu sudah dibagi-bagi itu. Itu dari jalur satu jalur ya. Dari Quran ini 12 ada, 13 dari gurunya belajar Bukhari ya. Gurunya belajar lagi ya. Bijakan dia dengan detailnya, syarahnya, Fathul Bari, Irsyadus Sari, semuanya. Gurunya lagi satu lagi, wah gurunya lagi berfaham sampai kepada pengarang yaitu Sayyidina Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Namanya siapa? Muhammad Bukhari itu. Imam Bukhari bin Ismail bin Ibrahim ila akhirnya bin Mughirah bin Bazdisbah, agak ribet itu namanya. Abahnya kalau nggak salah mu'allaf. Dan Imam Bukhari itu bukan orang Arab, orang Ajam. Ya, begitu palingnya. Luar biasa. Radhiyallahu ta'ala. Paling bermanfaat itu kitab tasawufnya tadi ya. Apa Ihya Ulumuddin, kitab hadisnya itu. Nggak ada kitab yang lebih mulia daripada kitab Bukhari setelah kitab Al-Quranul Karim. Setelah itu belajar rijal-rijalnya siapa aja. Ini rijal ini hasan, rijal ini dhaif. Rijal ini bisa jadi hasan kalau ketemu dia meriwayatkan dari ini mesti jadinya hadisnya ini. Kalau ini riwayatin dari ini ketemunya ke sini jadi hadis ini. Detail banget itu, namanya ilmunya mustalahul hadis. Ilmu yang mempelajari tentang tingkatan hadis. Kalau tingkatannya aja 3 tok wis. Sahih, hasan, biar gampangin awam ya, orang yang umum itu biar gampangin yang umum. Sahih, hasan, dhaif. Ada lagi mutawatir itu di hadis sahih. Apa hadis yang dia termasuk golongan apa paling tinggi di sahih namanya apa? Mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diucapkan Rasulullah di depan banyak sahabat ya, dan disampaikan kepada yang lainnya banyak juga. Dan 30 sahabat gitu ya disampaikan sama Rasulullah, sahabat itu menyampaikan lagi kepada tabi'in, nabi ada 100 gitu. Itu mutawatir. Nah, itu ada batasan yang syarat paling kredibel adalah syarat Sahihul Bukhari, yang kedua Sahihul Muslim. Terkenalnya kalau Sahihul Bukhari itu di rijalnya, di sanadnya, kalau Sahihul Muslim di matanya, hadisnya itu sendiri. Seperti itu. Nah gak bisa kembali ke hadis kayak ini, gimana taunya hadis? Ya, seperti itu, hati-hati. Caranya ada aja. Iya ya, kembali ke Al-Quran ya. Orangnya mikir begitu, padahal dia sendiri kan udah hafal kembali, berarti kita kesasar dong. Enggak, maksudnya ajaran Al-Quran, siapa ngajarin? Berarti tempat ajarin Allah. Ya kan dia bilang kan kembali ke Al-Quran. Imam-imam aja itu kan belajar sama guru-guru sampai sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang jelas, nggak berani sahabat Nabi itu langsung ngasih fatwa, enggak. Yang pemahamannya tentang apa namanya Al-Quran itu tinggi. Kecuali sahabat itu mendengar langsung dari Nabi Muhammad, artinya ini, maksudnya ini, baru disampaikan. Tapi kalau mikir sendiri banyak sahabat yang nggak ikut-ikut. Di antaranya ikut mentafsirkan Al-Quran yang tidak mendengar Nabi. Bin Abbas, sepupu Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beberapa sahabat-sahabat yang terkenal keilmuannya dan banyak mendengar Rasulullah. Dia itu mujtahid, semua sahabat itu bisa beri fatwa sendiri. Seperti itu. Begitu pula ada yang ngomong ahlul bait nggak bisa. Ahlul bait siapa? Ahlul bait. Nah, kita itu harus ngikuti ahlul bait aja.
Udah diinggirin semua itu sahabat juga nggak boleh, nggak bisa begitu. Ente tahunya siapa? Loh, kita kan Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Zaid, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Zaid Ali Ridha, Imam Sayyidina Ali Uraidi. Banyak macam lagi. Ente. Lalu habis itu terusnya mana? Oh, sampai Sayyidina Hasan Al-Askari. Nah, terus habis itu siapa? Nggak nyampe, ternyata 300 tahun berhenti. Udah ajam semua orang-orang yang agak sedikit berontak begitu, yang melihat dari bawah 1000 tahun ke sononya bener imam-imam besar semua itu yang tadi Anda sebutin nggak main-main. Imam Hanafi itu lihat Imam Ja'far Shadiq bawa tongkat itu. Lihat tongkat ini nggak pernah ini. Hati anak getar seperti ditanya itu tongkat siapa? Kali ini tongkat anak dikasih abah anak Muhammad Al-Baqir. Abah anak dikasih abahnya lagi Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu ta'ala dikasih abahnya Al-Husain Syahid. Dikasih sama abahnya lagi Imam Al-Masyariq wal Magharib Ali bin Abi Thalib. Dikasih sama mertuanya dan sepupunya Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih baru 100 tahun, 150 tahun dari Rasulullah SAW. Ya, 150 tahun hijrahnya Rasulullah SAW, kurang lebih segitu. Bener semua itu yang mestinya begitu 300, udah orang Persia semua. Lah itu ampar-amparan itu bikin sendiri semua. Jadi dikecoh dengan Ahlul Bait ini. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan Ahlul Bait tanpa mengurangi ketinggian para sahabat dan sebaliknya. Sahabat-sahabat tinggi derajatnya, paham? Begitu pula Ahlul Bait tidak kalah tingginya. Semuanya punya derajat tinggi semuanya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keilmuan kalau nggak lewat sahabat gimana? Mau ke Rasulullahnya gimana? Lewat Sayyidina Ali doang nggak bisa. Ntar ngarang-ngarang ente. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, anak kita, ya, murid-murid kita, ya, tetangga-tetangga kita, muslimin wal muslimat, ya. Diberi manfaat yang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat. Semoga kita tergolong dari mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.